Tiba-tiba pengunjung itu melihat sosok tangan yang sangat besar yang berwarna hitam yang menutupi jendela. Nah, gini nih, kayak gini. Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas tentang cerita horor lagi, yaitu Lawang Sewu. Pasti warga Semarang sudah tidak asing lagi dengan bangunan yang bersejarah ini. Tapi perasaan Mila bukan hanya orang Semarang aja, tapi seluruh Indonesia pasti sudah mengetahui dengan bangunan yang satu ini. Seperti yang kita ketahui, kota Semarang banyak sekali menyimpan tempat wisata. Salah satunya yaitu Lawang Sewu ini. Lawang Sewu merupakan salah satu ikon indah yang ada di kota Semarang yang memiliki nilai budayanya tersendiri dan kerap menjadi objek wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Semarang. Tapi yang menarik dari gedung Lawang Sewu ini bukan hanya sejarahnya saja, tapi melainkan juga banyak cerita-cerita horornya mengenai gedung Lawang Sewu ini. Itulah mengapa gedung Lawang Sewu ini merupakan salah satu tempat wisata yang terangker yang ada di Asia. Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, tak heran banyak cerita-cerita horor mengenai gedung Lawang Sewu ini. Dan konon katanya setiap wilayah yang ada di Lawang Sewu ini terdapat makhluk halus yang bermacam-macam. Dimulai dari pocong, genderuwo, noni Belanda, dan para arwah tentara. Nah, sebelum kita masuk ke cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu ini, kita harus tahu dulu sejarah pembangunannya. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Dan sekarang kita akan masuk sejarah pembangunan seputar gedung Lawang Sewu ini. Oke, jadi Lawang Sewu ini merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya merupakan kantor pusat kereta api swasta Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NISM. Bangunan Lawang Sewu ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang dimulai pada tanggal 27 Februari 1904 sampai 1 Juli 1907. Bangunan Lawang Sewu ini dibangun di atas lahan yang seluas 14.216 meter persegi, yang merupakan bukti awal sejarah perkembangan perkeretaapian di Indonesia. Bangunan Lawang Sewu dibangun secara bertahap. Bangunan utama dimulai pada tanggal 27 Februari 1904 dan baru selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun pada tahun 1916 dan baru selesai pada tahun 1918. Bangunan ini dirancang oleh arsitek asal Amsterdam yaitu Profesor Jacob F. Klinkhamer dan B.J. Wendak. Bangunan ini cukup khas dan unik, salah satunya dua menara di bagian depan yang merupakan tempat tandon air. Bangunan ini memiliki ciri yang dominan yang berupa elemen lengkung yang sederhana. Bangunan Lawang Sewu ini menyerupai huruf L dan memiliki jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena memiliki pintu dan jendela yang banyak, maka sebagian besar masyarakat menamainya Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Bangunan Lawang Sewu juga terdiri beberapa gedung, ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, dan ruang pompa. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu juga memiliki ornamen kaca patri yang merupakan pabrikan dari Johannes Laurens Cotton. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim dan serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya di Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, rubah kecil di atas menara air dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Lawang Sewu juga memiliki catatan tersendiri yaitu ketika berlangsungnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu pada tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Gedung ini diperebutkan oleh Angkatan Muda Kereta Api dengan tentara Jepang sebelum tentara Sekutu datang. Pada tahun 1942 sampai 1945, gedung Lawang Sewu ini diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Dan pada tahun 1945, Lawang Sewu diserahkan kembali kepada DKARI, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Setahun berikutnya, yaitu pada tahun 1946, Lawang Sewu dipergunakan sebagai markas tentara Belanda, sehingga kegiatan perkantoran DKRI dipindahkan ke
Süddeutsche ya itulah. Dan akhirnya setelah pengakuan kedaulatan RI pada tahun 1949, Lawang Sewu pun akhirnya digunakan sebagai markas Kodam 4 Diponegoro. Dan pada tahun 1994, Lawang Sewu pun diserahkan kembali ke PT Perkeretaapian Indonesia. Nah, awal mula kengeriannya dibalik hingar-bingar pekerja perusahaan kantor kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang sangat jauh dari kesan perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, Lawang Sewu juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah berfungsi sebagai penjara pada masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, lantai 3 dan ruang bawah tanah ini menjadi penjara yang sangat kejam dan keji. Dan pada saat kita memasuki ruang bawah tanah, kita akan langsung dihadapkan oleh beberapa ruangan. Menurut cerita yang beredar, ruang bawah tanah inilah tempat eksekusi massal terhadap tahanan ketika Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Beberapa ruangan di ruangan bawah tanah itu akhirnya dijadikan penjara yang sangat-sangat menyiksa. Dan beberapa di ruangan tahanan itu juga memiliki beberapa bagian, yaitu ada penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksaan. Nah, kalau penjara berdiri digunakan sebagai penampungan tahanan. Jadi tahanan yang tertangkap akan dimasukkan ke dalam penjara itu. Dan yang dimasukkannya itu bukan cuma 1 orang, 10-15 orang. Dan ukuran penjara itu kurang lebih 1 kali 1 meter dan itu orang itu berdesak-desak. Hal inilah yang membuat para tahanan tidak bisa jongkok, kan ukurannya cuma 1 kali 1 meter aja. Dan sedangkan orangnya 10-15 orang yang membuat mereka tidak bisa bernapas hingga tewas. Dan ada juga penjara jongkok. Penjara jongkok ini sama seperti penjara berdiri. Tahanannya disuruh jongkok tapi nggak jongkok tegak kayak gini, jongkok kayak nungging gitu, karena di atasnya ditutupi semacam besi. Jadi kalau mereka mau berdiri tidak bisa berdiri karena sudah tertutupi, sudah pas-pas dengan seukuran dia jongkok itu. Hal ini pula yang membuat mereka tersiksa dan hingga tak bisa bernapas, yang membuat mereka tewas. Dan yang ketiga adalah ruang penyiksaan. Sudah kedengarannya aja ruang penyiksaan, jadi ruang itu digunakan untuk menyiksa para tahanan hingga tewas. Dan jangan kalian kira penjara itu cuma ada 1. Penjara berdiri, penjara jongkok itu ada banyak. Semakin banyak tahanan yang masuk, semakin banyak juga penjaranya. Kalian bayangin aja, semengerikan apa ruang bawah tanah itu. Karena banyak penyiksaan inilah yang membuat para tahanan itu tewas, yang membuat si Lawang Sewu ini menjadi gedung yang paling angker. Dan sekarang kita akan masuk ke cerita mistis dan pengakuan-pengakuan orang yang pernah melihat makhluk halus di gedung Lawang Sewu ini. Jadi gedung Lawang Sewu ini memang sempat kosong dari tahun 1994 sampai 2006. Nah, karena gedung Lawang Sewu ini kosong cukup lama, yang membuat banyak cerita-cerita horor mengenai gedung ini. Nah, menurut salah satu penjaga di gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana makhluk astral kerap memperlihatkan dirinya adalah bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga pintu di arah berlawanan ini adalah sosok tentara Belanda yang berpakaian lengkap dengan senjata laras panjang. Konon katanya jika seseorang menyadari akan keberadaan hantu tentara ini, maka akan diawali dengan hembusan angin yang agak kencang dan bau-bau misterius pun mulai bermunculan, dari bau kemenyan hingga bau anyir darah yang sudah membusuk. Selain penampakan tentara Belanda ini, hantu noni Belanda juga kerap memperlihatkan dirinya, di mana ada kesaksian seorang pria yang mengaku pernah melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok noni Belanda memang tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir yang menampilkan wajah pucatnya yang bersimbah darah sambil tersenyum. Ada juga kisah yang mengatakan ada sumur tua di halaman depan yang selalu dikunci. Sumur tua itu berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan atapnya ditutupi dengan genting warna merah.
Konon, ketika malam hari, sering terdengar di sumur tua itu suara tangisan, teriakan kesakitan, dan ketakutan dari sosok seorang tentara Belanda. Sejarah mengatakan di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas yang disembelih oleh tentara Jepang. Ya Allah, disembelih. Dan juga ada konon katanya ada juru kunci yang bisa memperlihatkan keangkeran Lawang Sewu ini. Hal itu bisa dilihat di sebuah ruangan di lantai 3 Lawang Sewu. Konon juru kunci itu bisa memanggil sang penunggu dengan sosok bayangan yang menggantung di langit-langit. Hanya saja tidak semua penunggu yang bisa diajak melihat kesempatan istimewa itu. Kesempatan istimewa dari mananya? Itu bahkan kesempatan yang sial. Melihat sosok makhluk astral dibilang kesempatan istimewa. Istimewa dari mananya? Dan juga ada sosok wanita yang berambut panjang. Menurut kesaksian warga, sosok wanita yang berambut panjang ini kerap dilihat di lorong-lorong di sekitaran Lawang Sewu itu. Menurut orang-orang yang pernah melihat sosok ini memang sangat-sangat menyeramkan dan bisa mengancam nyawa. Ada juga mitos mengatakan jika melihat sosok wanita berambut panjang ini, maka dia akan mengalami musibah. Menurut kesaksian orang-orang, ada juga yang pernah melihat bayangan putih yang menembus tembok yang dipercaya itu adalah pocong yang berwajah yang rusak. Menurut kesaksian pengunjung, ketika kita memasuki gedung Lawang Sewu, tepatnya di gedung A atau di gedung utama, memang gedung utama itu adalah gedung A. Tiba-tiba pengunjung itu melihat sosok tangan yang sangat besar yang berwarna hitam yang menutupi jendela. Nah, gini. Dan tidak hanya satu pengunjung saja, banyak pengunjung yang mengaku pernah melihat tangan yang besar itu. Dan di gedung utama Lawang Sewu memang terdapat banyak pintu-pintu yang terkunci, dan pintu-pintunya itu terbuat dari besi dan baja, sehingga tidak bisa dibuka. Karena pintunya tidak bisa dibuka, jadi banyak pengunjung yang berpikir jangan-jangan ada sesuatu nih di dalam ruangan itu. Dan itu juga merupakan salah satu pantangan yang ada di Lawang Sewu, yaitu jangan pernah membuka pintu yang sedang terkunci. Dan jika ada pengunjung yang berani menerobos atau mendobrak pintu itu, yaitu harus siap-siap. Harus siap-siap melihat penampakan-penampakan makhluk astral yang ada di sana. Dan di ruangan bawah tanah juga terdapat bunker yang dianggap sebagai lorong hantu. Kenapa Mil dianggap sebagai lorong hantu? Karena konon katanya ketika kita sedang berjongkok di situ dan berdiam, dan kita akan melihat sosok yang sangat menyeramkan di bunker itu. Itulah mengapa bunker itu bisa juga disebut sebagai lorong hantu. Dan jika kita memasuki lantai 3 di ruang penyiksaan itu, dan kalian tahu ruang penyiksaan di lantai 3 itu digunakan sebagai apa? Ya, pemasungan kepala dan perantaian badan. Dan konon katanya alat pemasung dan perantai badan itu masih ada di sana yang sudah berkarat. Dan lagi-lagi ketika kalian memasuki ruang penyiksaan itu, ruang pemasungan itu, kalian akan mendengar suara tangisan dan suara jeritan. Bukan hanya cowok aja, cewek juga ada. Nah, gimana keadaan Lawang Sewu sekarang? Lawang Sewu yang dulunya sangat tidak terawat, kotor, dan mulai direnovasi dan dirawat sejak tahun 2009. Dan saat ini Lawang Sewu menjadi sebuah destinasi wisata kota Semarang, dan di sekeliling Lawang Sewu pun begitu sejuk dan damai karena ada pepohonan yang besar yang terawat. Gedung ini juga dijadikan sebagai museum, tempat untuk foto prewedding, dan juga pernah bahkan dipergunakan sebagai lokasi syuting untuk film nasional. Di salah satu sudut Lawang Sewu juga terdapat penjual makanan minuman untuk pengunjung. Adapun tarif untuk memasuki area ini juga sangat relatif murah, yaitu 10.000 untuk orang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak dan pelajar. Banyak juga koleksi yang dipamerkan di Museum Lawang Sewu ini, antara lain Alkmaar, mesin Atmonson, mesin tik, mesin hitung, dan surat-surat berharga lainnya. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini. Gimana menurut kalian setelah mendengar cerita dari Mila tentang gedung Lawang Sewu ini? Memang kayak nggak main-main angkernya gedung Lawang Sewu ini. Cerita horornya aja, ya Allah. Penyiksaan cuy, penyiksaan.
Bagi warga Semarang yang ingin menambahkan kisah horor mengenai Gedung Lawang Sewu ini, langsung komen di kolom komentar ya. Yuk yang mau berkunjung ke sana, sekarang sudah terlihat lebih bersih, lebih bagus, lebih mewah, dan lebih kesannya itu bukan kayak ke horor lagi. Dan bagi kalian yang ingin request video apa selanjutnya karena Mila buat, terserah requestannya apa aja, boleh bebas. Silahkan komen di kolom komentar ya. Dan pastinya dong jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye.